Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin banyak bercerita, tetapi bukan sekedar cerita, tapi ada satu pelajaran yang bisa kita peroleh dari cerita-cerita yang sempat saya baca, sempat saya renungkan, dan saya mendapatkan banyak pelajaran dari cerita-cerita yang saya baca dan saya renungkan itu. Bagaimana cinta itu bisa membangun kebahagiaan. Kalau saya katakan cinta membangun kebahagiaan, itu bukan karena cintanya kebahagiaan itu akan terjadi, tetapi karena orang yang ada di balik cinta itu, yang bisa memanai cinta sebagai sesuatu yang akan bisa menciptakan kebaikan. Jadi semuanya bergantung pada siapa yang ada di balik cinta itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca ada sebuah teori, atau dalam bahasa saya bukan teori, itu sekedar gagasan yang muncul dari seorang yang mencoba untuk memahami makna cinta. Mereka mengatakan begini: cinta itu adalah sesuatu yang bisa membangun gairah. Cinta itu bisa membuat kita itu terdorong untuk melakukan sesuatu. Dengan cinta ada kerinduan untuk melakukan sesuatu. Sehingga saya mengatakan bahwa energi yang tumbuh dari cinta itu luar biasa. Di dalam cinta ada keinginan untuk bersama. Di dalam cinta ada sesuatu yang menumbuhkan gairah. Ada cinta yang kemudian menumbuhkan adanya perasaan kedekatan. Secara emosional itu bukan sesuatu yang dan saya katakan, ketika cinta itu memunculkan gairah, memunculkan keinginan, memunculkan komitmen, wah, luar biasa. Kalau tiga aspek itu terpenuhi, itu luar biasa. Dan saya katakan itulah cinta yang mendekati kesempurnaan. Saya katakan sebuah cinta yang tidak punya komitmen, maka cinta itu hanya main-main. Sehingga dikatakan itu sebagai cinta yang belum dewasa. Tapi ketika cinta itu hanya memiliki komitmen, tanpa adanya gairah dan kedekatan batin, maka itu disebut cinta kosong, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai empty love. Dan cinta yang hanya punya komitmen dan gairah, tanpa adanya kedekatan emosi, tanpa adanya keintiman, maka itu disebut cinta yang konyol, yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai flirtatious love. Saya selalu mengatakan cinta itu luar biasa. Semakin dicari, semakin tidak ditemukan. Cinta itu hanya ada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika dapat menahan keinginan dan harapan yang lebih. Nah, ketika pengharapan dan keinginan yang berlebih akan cinta, maka yang didapat adalah kehampaan. Tiada sesuatu pun yang didapat dan tidak dapat dimundurkan kembali. Dan sekali lagi, waktu itu tidak bisa diputar. Cinta itu apa adanya. Orang mengatakan bukti cinta itu adalah perkawinan. Belum tentu. Tetapi perkawinan itu bisa merupakan kelanjutan dari cinta.
bagaimana kita mendapatkan kesempatan, bagaimana kita mendapatkan peluang, bagaimana kita itu menggapai peluang yang ada kemudian mendapatkannya, dan pada saatnya kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan karena kita merasa sesuatu yang kita inginkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu berkata begini, ketika orang itu punya cinta kasih, ketika seorang itu punya keinginan untuk memberi, ketika orang itu punya keinginan untuk mendekat, dan di situ ada kebahagiaan, sebenarnya itulah keberadaan cinta. Selalu saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana, di dalam bahasa Al-Quran itu ada kata-kata wud atau mawaddah, tapi ada kata-kata hub, ada kata-kata rahmah, dan semua itu bisa diartikan sebagai cinta atau kasih sayang. Seorang mencintai sesuatu, membuat dia itu senang, merasa nyaman dari sesuatu yang didapatkan. Di situ ada wud, keinginan kuat untuk tetap menggapai sesuatu dan menjadikan orang itu tidak mau lepas dari sesuatu. Tetapi ketika cinta itu sudah berbuah menjadi keinginan untuk memberi, sehingga pemberian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi yang memberi dan diberi, di situ ada rahmah, ada kasih sayang. Dan selalu saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana bahwa di dalam cinta itu ada keinginan untuk memberi, di dalam cinta itu ada keinginan untuk mendapatkan, di dalam cinta itu ada keinginan untuk saling berdekatan, di dalam cinta itu ada gairah untuk selalu membuat orang itu bersemangat memberikan sesuatu pada yang dicintai dan mendapatkan sesuatu dari yang dicintai. Itu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dan manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu untuk mau saling mencintai, diilagui perasaan cinta dan kasih sayang. Dan itulah yang kemudian membuat manusia itu ingin mencintai dan dicintai satu sama lain. Dan jika kebutuhan mencintai dan cinta itu terpenuhi, hatinya menjadi tenang, damai, tentram, dan bahagia. Maka bahagia itu akan diperoleh dengan cinta, dan cinta yang membahagiakan itu adalah cinta yang benar, cinta yang proporsional, cinta yang di situ terbangun gairah, cinta yang di situ terbangun keintiman, cinta yang di situ kemudian terbangun komitmen antara orang yang saling mencintai. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, kenapa Allah menanamkan rasa cinta pada diri manusia? Apakah cinta itu merupakan sumber kebahagiaan, atau justru cinta itu menjadi sesuatu yang bisa membuat orang sedih, kecewa, putus asa, dan terpuruk? Sehingga cinta bisa menjadi sesuatu yang memunculkan masalah. Bagaimana manusia itu mengaktualisasikan cinta untuk mewujudkan sesuatu yang membahagiakan? Dan bagaimana kemudian cinta itu menjadi sesuatu yang selalu berakhir pada kebaikan? Itu bukan karena cinta, karena siapa yang bisa memaknai cinta itu sehingga cinta itu berbuah pada sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat orang itu merasa tenang dan damai. Akan selalu menjadi sesuatu yang baik kecuali ketika disikapi dengan syukur. Manusia yang diberi fitrah untuk cinta dan mencintai serta dicintai, rasa cinta yang dianugerahkan Allah itu
merupakan sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena manusia itu bisa memaknai cinta yang di dalam Al-Quran sering dikatakan dengan hubbus syahwat, mencintai itu menjadi sesuatu yang hadir karena ada keinginan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mendapatkan bagian dari sesuatu yang dicintai. Mencintai yang menjadi keinginannya itu yang disebut hubbus syahwat. Saya berkali-kali mencoba untuk merenungkan makna ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 14. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini. Wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wanitanya kepada anak itu kemudian berbalas pada bakti anak kepada orang tuanya. Orang punya harta yang banyak, apapun namanya, emas, perak, sawah ladang, binatang ternak, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Ketika emas, perak, dan segala macam kekayaan yang ada itu, di situ dikatakan ada kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itu bisa dia gunakan untuk memberikan sesuatu yang penuh makna pada dirinya. Dan itu adalah kenikmatan dunia yang dicari terus, dicari dan dicari, dan tidak pernah orang berhenti untuk mencari. Tapi sekali lagi ada kata penutup di sini dalam kalimat Allah andahu husnul. Di sisi Allah lah tempat kembali. Hanya akan mendapatkan sesuatu yang terbaik ketika cinta Allah itu kita dapatkan. Dan cinta Allah itu kemudian bermuara pada surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita yang benar-benar mendapatkan cintanya. Dengan cinta yang jauh lebih berkualitas daripada cinta kita kepada Allah. Inilah sesuatu yang indah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika saya mengatakan seperti ini, banyak komentar, ini bahasa tasawuf. Yang boleh saja orang mengatakan begitu, tetapi ini adalah sesuatu yang menjadi pengalaman hidup saya. Ketika cinta itu berbuah pada cinta
bermakna dibandingkan cinta kita kepada Allah yang kita wujudkan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah dalam semua tingkat kualitas cinta yang perlu kita pahami. Yang pertama, cinta kita kepada diri kita sendiri. Semua hal yang berhubungan dengan cinta diukur dengan kesenangan diri sendiri. Kalau tidak membuat dirinya senang, maka dia tidak mencintainya. Ketika dia tidak senang dengan apa yang dia dapatkan, dia tidak puas. Nah, cinta yang seperti ini cenderung bersifat hedonis dan materialistis. Kita berada di rumah dan menikmati rumah ini karena rumah ini benar-benar sesuai dengan harapan kita. Kita punya teman dan bahagia karena teman kita itu sesuai dengan harapan kita. Kita punya istri atau punya Allah, dan saya bangun cinta saya kepada Allah dengan masjid itu dengan harapan Allah pun memberikan cintanya kepada diri saya. Kita bisa bangun cinta kita kepada Allah karena harta, dan pada saatnya kita berharap Allah memberikan cintanya kepada diri kita karena kita cinta para calon pemimpin pada rakyatnya yang akan memilihnya, sehingga muncul bujuk rayu, janji-janji dan harapan-harapan yang bisa jadi palsu diberikan oleh siapapun untuk mewujudkan transaksinya. Seorang laki-laki mencintai wanita dengan bujuk rayunya, dengan janji dan harapan untuk mendapatkan cintanya. Pada saatnya kemudian wanita itu memberikan cintanya karena bujuk rayu, janji dan harapan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita itu. Itu cinta yang sifatnya transaksional, lebih tinggi sedikit itu. Sehingga sekarang ini ada pemimpin yang lupa pada raja karena apa? Dia tidak lagi membutuhkan rakyatnya. Ada anak yang sudah tidak menghormati orang tuanya karena sudah merasa tidak butuh, karena orang tuanya sudah tidak memberikan sesuatu. Di saat orang tuanya sudah tua renta, dibuang, tidak diperhatikan. Karena apa? Dia merasa tidak lagi mendapatkan sesuatu dari orang tuanya itu. Alhamdulillah yang dari. Dan banyak lagi para persahabatan yang retak dan bahkan bubar hanya karena persahabatan diberi bangun. Ini cinta transaksional. Padahal persahabatan itu harus hadir dengan ketulusan. Sehingga cinta seorang sahabat itu adalah cinta yang diwujudkan dengan keinginan untuk memberi, bukan meminta. Yang terbaik pada orang yang kita cintai, dan orang lain pun akan memberikan sesuatu yang terbaik karena cinta mereka pada diri kita. Jadi ketika kata Imam Ghazali cinta kepada orang, baik tidak boleh seperti cinta orang kepada gurunya, cinta orang kepada kiainya, cinta orang kepada para ulama, cinta orang kepada pemimpinnya. Dia rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Kebahagiaan hidup di antara lain terletak pada kepuasannya ketika dia berjuang dan berkorban demi yang dicintainya. Saya masih ingat betul itu, ada orang yang berkorban karena cintanya kepada seseorang. Seseorang itu siapapun.
Ada seorang santri yang sangat mencintai kiainya. Begitu kiainya itu membutuhkan sesuatu, dia akan berikan sesuatu yang terbaik untuk kiainya. Ada cinta seorang murid pada gurunya, maka ketika gurunya itu membutuhkan sesuatu, dia beri. Dia tetap bisa membangun cinta. Dan jadi cinta yang terakhir inilah yang dapat mengantarkan tingkat cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Allah. Saya mencintai orang bukan karena orang, tapi kebaikannya. Maka siapapun orang itu akan saya cintai ketika kebaikan itu ada pada dirinya. Dan ketika kebaikan itu hilang, maka saya akan sulit untuk mencintainya karena saya cinta pada kebaikannya. Dan kebaikan itu bukan hanya pada orang, tapi juga pada benda. Untuk menulis, nah, itu saya buat. Dan apapun itu bisa kemudian saya dekatkan karena saya masih melihat ada nilai kebaikannya, tetapi ketika nilai kebaikan itu sudah hilang, saya bisa melepaskannya. Saya sering mengibaratkan saya bisa mencintai sesuatu karena ada nilai kebaikan itu pada sandal. Saya pernah punya sandal yang juga begitu. Saya masih bisa mencintainya ketika baju dan yang lain-lain itu masih ada. Kita itu pernah belajar tasawuf. Saya pernah membaca tentang Rabi al-Adawiyah. Ya, tidak seluruh ceritanya saya baca, tetapi hal-hal yang penting saya coba untuk saya renungkan dari cerita tentang Rabi al-Adawiyah. Bagi seorang sufi yang namanya Rabi al-Adawiyah, cinta sejati adalah cinta ilahi yang disebut dengan al-hub al-ilahi. Cintanya kepada Allah tidak berikan ruang di dalam hatinya untuk membenci, termasuk membenci setan sekalipun. Cinta ilahi adalah cinta yang membuatnya selalu rindu untuk bersimpuh di hadapan Allah. Dia selalu memuji dan memuji Allah tanpa berharap apapun selain itu. Yang pernah diilustrasikan, dia itu pernah membawa obor untuk membakar surga dan membawa seember air untuk mengguyur api neraka. Karena apa? Dia tidak ingin beribadah kepada Allah karena surga, dan dia tidak ingin. Ketika Rabi al-Adawiyah itu tidak menikah, dia mengatakan pada dirinya dan pada semua orang, di relung hatiku hanya ada cinta, cintaku kepada Allah dan cinta Allah pada diriku, sehingga tidak ada ruang di relung hatiku untuk mencintai sesuatu selain Allah, dan tidak akan menerima cinta selain cinta Allah pada dirinya. Sehingga semua laki-laki dia tolak untuk menjadi calon suaminya, karena dia tidak menginginkan cinta seorang laki-laki pada dirinya, karena dirinya itu hanya punya hati yang sudah penuh dengan
yang memang diciptakan oleh Allah untuk godanya, sehingga dia bersyukur. Karena kenikmatan dari Allah itu juga membutuhkan ujian bagi kita untuk bersyukur. Dan sikap syukur yang terbaik adalah menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu untuk membangun cinta kita kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Jadikan semua kenikmatan dari Allah itu menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah dengan cinta kita kepada Allah. Dengan harapan mudah-mudahan dengan sikap syukur itu Allah mencintai kita dengan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita di masa-masa yang akan datang. Dan ketika kita mendapatkan musibah, bersabarlah, karena dengan sabar kita akan mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Misalnya saya katakan, Innallaha ma'as-sabirin. Ada kebersamaan Allah pada orang-orang yang sabar. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Cintailah Allah dengan syukur sabar, maka Allah pun akan mencintai diri kita dengan cinta yang jauh lebih berkualitas dibandingkan cinta kita kepada Allah. Dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bersyukurlah. Dalam musibah yang diberikan oleh Allah, bersabarlah. Disitulah kita punya sesuatu yang membahagiakan, yaitu cinta kita kepada Allah dan cinta Allah pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu bicara misalnya keluarga sakinah, aktualisasi cinta yang sejati dalam keluarga sakinah itu harus dibarengi dan dilandasi oleh cinta yang setulus-tulusnya kepada Allah dengan senantiasa menaati aturan-aturannya. Dan sebagai anugerah yang indah, cinta dalam rumah tangga harus dirawat dan dikembangkan dengan membiasakan untuk berjamaah dalam banyak hal. Berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam pengambilan keputusan, berjamaah dalam membangun kebersamaan, berjamaah dalam suka dan duka. Dan pada saatnya kita akan selalu merasa bahwa ada kita di antara mereka dan ada mereka. Kamu dan mereka adalah bagian dari diri saya, karena kita adalah satu, yaitu keluarga. Dan pada saat kita berkeluarga, jadikan diri kita itu menjadi yang bermakna pada diri siapapun yang ada di keluarga itu, dan jadikan mereka dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang bermakna pada kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan cinta sejati itu adalah anugerah yang indah dan bisa menjadi energi positif yang bisa membangun kebahagiaan, karena diri kita mau memaknai cinta itu. Ketika kita cinta, kita cintai semuanya, maka kita pada semuanya itu harus kita wujudkan dalam bentuk cinta untuk membangun cinta yang lebih indah, yaitu cinta kepada yang memberi sesuatu pada diri kita. Siapa lagi kalau bukan Allah? Cinta ilahi itu akan berhias kesabaran. Cinta selalu berzikir dan akan selalu membuahkan kebahagiaan kalau kita aktualisasikan dalam rangka untuk meraih satu hal yang tidak mungkin kita lupakan, yaitu ridha Allah. Kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita bangun cinta kita untuk mendapatkan ridhonya. Insya Allah kita secara pribadi akan dapat kebahagiaan, rumah tangga kita akan sakinah, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang penuh dengan keberkahan, dan ketika kita berbangsa dan bernegara, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, mari kita bangun cinta bukan karena apapun dan siapapun, tapi kita bangun cinta karena Allah, sehingga apapun yang kita cintai, semuanya kita arahkan hanya untuk